Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu, berkatilah kami dan hati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di dalam Hagai 2 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara yang dikasih, dalam kehidupan, perhatian manusia sering mudah teralihkan oleh keadaan. Masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, masa depan, dan berbagai tekanan hidup. Bapak Ibu, ketika situasi terasa tidak stabil, hati manusia pun mudah gelisah. Banyak orang akhirnya lebih fokus pada apa yang terlihat daripada kepada Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kalau kita melihat firman Tuhan melalui Hagai ini mengingatkan umatnya untuk tidak terpaku pada keadaan, tetapi kembali menaruh fokus kepada Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Kalau kita melihat kitab Hagai ini ditulis pada masa bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Saat itu mereka menghadapi yang namanya tantangan besar, seperti keadaan ekonomi sulit, semangat membangun bait Tuhan menurun, dan perhatian mereka lebih tertuju pada kepentingan pribadi. Disinilah Tuhan memakai Nabi Hagai untuk menegur dan membangkitkan kembali hati umatnya. Dalam Hagai 2 ayat 6 yang kita baca tadi, Tuhan menyatakan bahwa Dia sanggup menggoncangkan langit dan bumi. Bapak Ibu, pesan ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala keadaan dan sejarah manusia. Umat Tuhan diajak untuk tidak fokus pada keterbatasan mereka, tetapi kepada Allah yang berdaulat. Bapak Ibu dan Saudara, ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan menggoncangkan langit dan bumi, itu berarti tidak ada satupun yang stabil tanpa campur tangannya. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berguncang, tetapi Allah tetap sama dan berkuasa. Oleh sebab itu, bagi kita hari ini adalah belajar memusatkan hidup kepada Allah, bukan kepada ketakutan, masalah kita atau keadaan kita, tetapi fokuslah kepada Allah. Fokus kepada Allah berarti tetap percaya saat situasi tidak menentu. Tetap setia saat hasil belum terlihat. Dan tetap taat walau keadaan belum berubah. Saudara, ketika fokus kepada Tuhan, hati kita tidak mudah goyah karena kita bersandar kepada pribadi yang tidak pernah berubah. Kita percaya bahwa fokus kepada Allah mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah bukti bahwa Allah bekerja di tengah dunia yang tergoncang oleh dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah melampaui segala ketidakstabilan dunia. Di dalam Kristus, Bapak Ibu, kita belajar memusatkan hidup bukan pada dunia yang sementara ini, tetapi pada kerajaan Allah yang kekal itu. Yesus menjadi pusat iman. Yesus menjadi sumber pengharapan dan dasar keteguhan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia akan terus berubah. Keadaan bisa naik turun, tetapi Allah tidak pernah berubah. Karena itu, arahkanlah fokus hidup hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan hati dikuasai oleh ketakutan atau kesibukan dunia. Tetapi kembalilah menatap kepada Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.